Bacaan firman Tuhan 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir?" Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek, mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpasnya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian. "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian: "Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikan baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal." Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah."
Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka, sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dihususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang, ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu, Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi, sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agag, raja Amalek itu. Dengan gembira, Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya, sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu, Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal.
Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Sampai hari matinya, Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Demikian. Baik, saya lanjutkan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya menjadi sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang,
dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk para lektor, Bu Neliana dan Pak Apul untuk pembacaan. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Paul. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh cinta, dan punya air kehidupan dari surga. Sumber airnya dari Tuhan Yesus, saudara ya. Katanya firman Tuhan tadi, jangan ada orang yang meninggalkan kasih karunia, supaya jangan timbul akar pahit. Ya, kemarin, tadi malam ya, Koinonia juga kita belajar tentang absintus, ya, tentang bintang atau yang jatuh ke bumi dan memahitkan seluruh mata air, ya, dua apa sepertiga mata air di bumi pahit. Nah, mata air kita dari mana sumbernya? Tuhan Yesus berkata, Yohanes 7 ayat 37, barang siapa minum dariku, ya, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Kalau pahit nggak bisa hidup. Makanya absintus itu ya hanya mengotori mata air yang ada di dunia ini, tetapi tidak bisa mengotori mata air di dalam hati kita yang dari Tuhan Yesus, saudara. Cintamu tuh sumbernya dari mana? Cintamu sumbernya dari dunia ini, ya kamu pahit. Mudah dipahitkan. Kalau cintamu berasal dari Tuhan Yesus, ya tidak bisa dipahitkan. Ya, karena cintamu itu cinta yang sejati yang dari Tuhan Yesus. Kalau cintamu dari dunia ini ya pahit, ya. Kalau cintamu dari dunia ini pahit. Kalau cintamu dari Tuhan Yesus nggak bisa pahit ya, bahkan akan apa? Akan manis lawannya. Nah, saudara, ketika eh, kita punya cintanya Tuhan Yesus, sepahit apapun yang kamu hadapi, ya, maka outputmu tetap manis. Wah, luar biasa ya. Sepahit apapun yang kamu hadapi. Karena itu masalahnya bukan dari apa dunia ini memperlakukan kamu, bagaimana orang-orang memperlakukan kamu, tetapi bagaimana kita meresponi perlakuan orang itu. Apa yang kita miliki, ya, apa yang ada di hatimu itu ketika kamu dalam tekanan oleh dunia ini, maka itu yang keluar, saudara. Kalau yang kamu punya itu pahit, ya ketika orang nimba, orang menekan dia lagi nimba, lagi test the water kan, lagi nimba kamu, ya keluarnya pahit. Kalau kamu punya Tuhan Yesus, kamu lagi ditimba, ya keluarnya manis. Ya, itu resepnya, itu hukumnya, simple. Jadi sebenarnya kita ngerti, kita ini punya Yesus apa enggak, dari mana? Dari responnya kita, saudara. Kalau responmu dalam penderitaan, dalam fitnahan, dalam tekanan kamu pahit, kutuk, sumpah serapah, maka hatimu sedang pahit, saudara.
ya. Saudara, saya dengan Gilbert pernah terlibat dalam polemik panjang ya, saudara ya, berbulan-bulan itu ya, saling melempar. Kalau saya sengaja ya, saudara ya, saya sengaja membuat polemik karena dia mengatai saya anak iblis. Nah, lalu mengatakan saya ini orang kepahitan, orang orang yang segala macam ya. Nah, tapi sebenarnya dari cara si Gilbert meresponi, dialah yang kepahitan sama saya, saudara, sebetulnya. Ya, saudara ya. Sampai saya bikin satu video sampai terakhirnya saya bilang, "Kan kasihan juga ini orangnya, Gilbert, Gilbert. Segini loh cara meresponi polemik di media sosial." Tapi akhirnya dia terjebak terus ya, bolak-balik ya, sampai puncaknya dia cium tangannya Yusuf Kala ya. Dia selampokin sampai dia nanti minta maaf sama saya, nanti baru dia beres tuh masalahnya. Beneran saudara, saya nggak bercanda ya. Saya serius itu ya. Kenapa? Karena dia pahit hatinya. Dia mudah pahit, saudara ya. Di dalam kemakmurannya, di dalam kemakmurannya dia ternyata rapuh, saudara. Hatinya mudah pahit. Kan gampang kan kita tinggal tes the water saja kan. Gitu ya. Keluarnya dia apa? Tapi ketika dia ngatain saya anak iblis, yang keluar ternyata diakonia, yang keluar kita kasih makan orang, yang keluar bercanda semua ya. Semuanya berupa jadi banyolan. Kenapa ya? Karena hati saya manis ya. Masa-masa pahit itu sudah lewat. Air yang dari sumber yang tidak jelas sudah diganti dengan air yang dari sumbernya Tuhan Yesus. Jangan kamu kira pendeta itu punya sumber yang benar, saudara. Dia tahu banyak teori, tetapi ternyata sumbernya juga akhirnya pahit. Banyak, saudara ya. Kemarin sudah saya contohkan, Hani Christian itu kan evangelis dulu kan. Nginjil dari gereja di Sidoarjo itu ya. Agustan, Yudi Mulyana, itu pendeta-pendeta semua tuh. Apalagi dulu Yohanes Singgi dan Cemumek. Ya kenapa? Karena sumbernya pahit. Dia tidak menemukan sumber yang sebenarnya. Tetapi Joseph Paulsen, sumbernya dari Tuhan Yesus. Sepahit apapun hidup saya, luarnya tetap manis, saudara. Ya kan? Sekeras apapun ya tantangannya, coba diukur-ukur satu Indonesia coba. Ya, apakah saya pahit? Ya kan? Enggak. Karena orang yang punya sumber air yang manis, orang yang punya sumber air yang manis, apapun masalahnya dia adalah sebuah keberuntungan buat dia, saudara. Aneh ya, saudara harus tahu, kalau kamu pahit, apapun keberuntungan bagimu, ujungnya pahit, saudara. Kalau kamu sumber airnya manis, sekeras apapun hidupmu, ujungnya manis. Ya, itu namanya head sama tail. Nah, ya, dulu saya belajar minum ya, belajar mengenal minum-minuman itu ya, apa namanya, whisky, alkohol, apa namanya, whisky, vodka, anggur, itu namanya head sama tail ya, saudara ya. Saya bisa minum ya, saya bisa minum 4 botol tanpa 4 botol ya, Orden Blue tanpa mabuk. Itu ada caranya ya. Tapi saya pertama dikenalkan apa itu head, apa itu tail. Kalau barang murah, headnya manis, saudara. Kan kecapan pertama manis, gitu ya. Kalau kamu minum sesuatu, kecapan pertama manis. Tapi begitu udah masuk, waduh, murah, aduh, nggak karu-karuan. Itu barang murah tuh, saudara ya. Itu, ini kecapannya manis, tapi begitu udah masuk, nggak karu-karuan di daerah sini ya. Di mulai pangkal ronggonganmu itu ya, nggak enak ya. Tapi kalau barang mahal, kecapannya mungkin getir ya. Ya, misalnya itu apa, Johnny Walker yang warnanya itu ya, yang warnanya hijau, yang green itu ya. Baunya itu kayak bau daun dia. Tapi begitu masuk, enak saudara, fresh gitu ya. Anggur yang mahal juga begitu ya. Kecapannya kan kalau ya, anggur-anggur murahan itu ya, harga 10 ribuan itu ya, anggur-anggur murahan itu manis ya, kayak sirup. Ya, begitu masuk ya kayak ini ya, kayak karu-karuan. Jadi kalau kamu beli anggur yang mahal, yang 1 botol itu bisa ya misalnya yang 1 jutaan lah ya, jangan terlalu yang muluk-muluk, 1 jutaan lah botol itu ya. Ya dikecap apa namanya,
kelihatannya keras, tapi di sini enak sekali hangat ya. Enak ya, saudara ya. Nah, itu cara minum ya, cara head sama tail. Nah, kualitas ya, kualitas hidupmu, saudara. Anggur itu kan kualitas hidupmu. Mungkin kamu banyak terima yang manis dalam kehidupan ini, tapi selalu berujung pahit. Mengapa, saudara? Karena mata airmu itu enggak benar. Banyak anak-anak orang kaya kelihatannya ya kaya, anak-anak sukses, tetapi berujung dengan pahit hidupnya, selalu pahit. Saya lihat banyak anak orang-orang yang punya duit ya. Saya pernah ketemu orang di penjara ya, saudara ya. Waktu itu ya, ada ketemu orang di penjara. Ini anak orang kaya sekali, saudara ya. Ini anak orang kaya sekali, saudara. Di penjara itu katanya ya, dia bisa sewa satu kamar, dia sendirian, ada AC-nya, dia pasang apa namanya, seperti pokoknya TV gede gitu ya. Wah, TV gede ya. Dia masukin TV 50 inch atau apa itu ya. Waktu itu saya di ruang busuk itu kan heboh gitu ya. Wah, ini orang kaya baru masuk penjara ya, masih muda ya. Kelihatannya waktu itu saya ketemu itu kira-kira eh, 10 tahun yang lalu ya, saudara ya. Ada AC-nya, ada TV-nya gede, home theater, dan segala macam ya. Nah, waktu saya besuk begitu ya, orang ini di sebelah saya, saudara ya, dibesukin sama mamanya. Wah, kok datang sekali, saudara ya. Nah, setiap kali saya ke sana, saya berapa kali ke sana, ngeliat orang ini pokoknya bukan arogan, tapi apa ya, penuh dengan kemarahan. Ya, penuh dengan, ternyata kasusnya itu sempat masuk ke detik.com itu ya. Kasusnya itu adalah dia membunuh temennya, saudara. Dia bunuh temennya. Kenapa dia bisa bunuh temennya, saudara? Jadi cara bunuh temennya itu, dia punya punya kayak judi online begitu ya, di kayak internet cafe gitu ya. Lalu di dalamnya ada judi online. Lalu katanya ada orang utang sama dia. Caranya adalah dengan dikarungin plastik dari belakang sama dia, terus dikulet saudara dikarungin. Pokoknya kayak di film itu ya caranya itu ya. Nah itu masuk ya di detik.com itu ya di beritanya saya baca itu ya. Terus mayatnya itu dilakban begitu sudah ditaruh di polsek di belakangnya polsek di polsek apa itu Bandengan apa-apa itu ya. Serem kali itu saudara ya. Ini anak muda loh. Kalau nggak salah umurnya masih 23 tahun saudara. Kenapa ya? Kalau itu bisa seganas itu. Padahal anak orang kaya cukup semuanya cukup saudara ya. Saya lihat mobil orang tuanya juga mobil mewah ya. Ya itu saudara ya. Ya kan lihat kasusnya Jessica segala macam itu ya. Orang-orang yang orang-orang yang orang-orang kaya yang begitu kejam ya. Kenapa ya? Karena kelihatannya hidupnya enak bahagia, tapi sumbernya itu pahit, saudara. Ya pendeta-pendeta juga sama ya. Yang pendeta-pendeta juga sama. Kamu harus jujur sama dirimu. Sumbermu itu apa? Sumbermu itu dari Tuhan Yesus sendiri atau dari sumber yang lain? Kamu boleh berakting diakonia. Kamu boleh berakting kamu sudah lakukan pekerjaan Tuhan. Tapi sumbermu itu apa? Kamu harus jujur. Begitu kamu tahu respon-respon itu nggak baik dalam setiap tekanan, kamu harus cepat datang sama Tuhan Yesus. Kalau perlu puasa. Tuhan, sumberku jelek Tuhan. Kenapa? Mungkin memang sudah ada Tuhan Yesus di situ, saudara. Tapi kamu mata airnya sangat keruh. Kamu harus serahkan sama Tuhan Yesus, dan kamu harus semakin sering, harus semakin kuat berdiakonia, saudara. Supaya itu dikeluarkan terus. Kamu harus sering ditimba. Artinya harus ada tekanan-tekanan. Kayak saya pertama kali diantem orang ya dari mulai orang ngomong sedikit aja nyenggol, bisa tak samperin urusan sama saya ruwet siang malam tak kelar-kelar. Cariin saudara. Sampai begitu disenggol orang saya cuma kaget, misu, anjrit, nah gitu ya. Sampai difitnah, saya cuma bisa nangis karena nggak bisa balas. Sampai difitnah, akhirnya cuma ketawa. Begitu difitnah, pandang-pandangan sama istri saya, ketawa terbahak-bahak, rezeki mau datang. Habis terakhir saya difitnah sama Owen Fang, kita bikin proyek Eropa ya, saudara ya. Ya, saudara ya. Habis kita difitnah sama Owen Fang itu terakhir ya, ingat ya. Semua fitnahan itu ya, kalau airnya kita manis, ujungnya selalu manis. Jangan takut, saudara. Bukan masalah
orang datang memfitnah kamu atau merendahkan kamu atau menghina kamu, tidak ada masalah dengan mereka. Setiap tahun, setiap hari mungkin ada orang begitu kepadamu. Dan memang harus ada seperti itu supaya sumber airmu ditimba terus. Yang pahit itu biar keluar semua, yang tersisa yang manis-manis. Saudara, ketika dikatakan di dalam Alkitab Tuhan menyesal, sampai hari ini banyak orang tidak bisa menjelaskan. Saudara, apakah Tuhan menyesal menciptakan manusia? Apakah Tuhan menyesal telah menjadikan Saul sebagai raja? Apakah Tuhan menyesal dengan apa yang ia lakukan, saudara? Enggak, saudara. Tuhan tidak menyesali karena menciptakan manusianya. Ya, katanya Rabai Israel, siapa tadi ya? Bukan, Tuhan tidak menyesali dia menciptakannya. Yang dia menyesal, orang pergi dari kasih karunia-Nya, saudara. Saudara, Tuhan tidak menyesal ketika Tuhan menjadikan Saul menjadi raja. Tapi Tuhan menyesal ketika Saul pergi meninggalkan. Kenapa? Karena itu kehancuran, bukan Tuhan menghukum dia. Narasinya Alkitab adalah sebuah narasi, ekspresi yang sangat sangat antropomorfik, sangat manusia ya dari Tuhan. Ekspresi manusia untuk bagaimana ya manusia bisa mengekspresikan Tuhan yang tidak kelihatan, memanusiakan Tuhan. Maka dibuatlah sebuah narasi Tuhan menyesal. Tetapi Tuhan menyesal bukan karena menciptakannya. Tuhan menyesal ketika ciptaannya meninggalkan dia, sehingga ciptaannya itu terjerumus, saudara. Bukan karena kamu dihukum Tuhan, kamu tuh sial. Tapi karena kamu sedang menghukum dirimu sendiri. Ini ada kasih karunia, ya. Ini ada wilayah kasih karunia. Di situ kamu hidupnya damai. Ya, di situ kamu ada sukacita, ada kelimpahan, ada keberkatan. Tapi kamu tinggalkan kasih karunia itu, saudara. Di sini adalah tempat yang bahaya. Kalau kamu tinggal di rumah, kamu tidak kehujanan. Kamu pergi dari rumah, kamu kehujanan. Salahnya siapa, saudara? Apa salahnya Tuhan? Ini hari hujan 4 derajat, ya minus apa 4 derajat, udah hampir dingin, hampir beku. Kalau kamu di rumah anget, tapi kamu pergi keluar ya dingin. Apa salahnya Tuhan, saudara? Bukan. Ya karena kamu milih mau keluar. Karena kamu mau milih keluar dari kasih karunia. Makanya kalau begitu kamu hidup dalam apa itu kasih karunia? Ya berkat Tuhan. Kamu hidup di dalam perlindungan Tuhan, di mana kalau kamu hidup dengan kasih karunia, bila kamu menyalurkan kasih karunia itu kepada orang lain, begitu kamu stop untuk berkasih karunia, maka kamu keluar dari kasih karunia itu. Kalau kamu tetap tinggal di dalam kasih karunia dengan juga melakukan kasih karunia, tenggelam di dalam kasih karunia, bahwa apa yang kamu punya sekarang ini bukan karena kamu, tapi karena Tuhan, kamu sadar itu dan kamu mengakuinya, maka kamu tetap tinggal dalam kasih karunia. Karena kamu tahu yang kita ada sekarang ini bukan kita, tapi dari Tuhan, maka kita mau menjadi saluran kasih karunia. Tapi kalau kamu mendapatkan sekarang hari ini dengan kekuatanmu, dengan ya jeripayamu berdarah-darah, maka kamu tidak akan merelakannya. Makanya banyak pendeta-pendeta di Belanda ini, kalau udah urusan jemaat itu, kayak mau bunuh-bunuhan, saudara. Kalau jemaat pindah gereja itu, kayak mau bunuh-bunuhan ya. Pendeta-pendeta Indonesia ini ya, kalau di Belanda ini. Kenapa, saudara? Karena mereka juga mendapatnya juga dari ngerampok gereja lain. Dengan kasar, dengan sambil jelek-jelekin gereja lain. Ya, dengan mendapat isu-isu yang tidak baik, fitnah-fitnah. Sehingga ketika ada jemaat migran di, oh dia bisa marah sekali, saudara. Tetapi kalau dia bertumbuh jemaatnya itu karena kasih karunia, ya juga dia juga tahu ya jemaat punya Tuhan. Ya, ada seorang pendeta datang dari Jakarta ketemu saya di Amsterdam ya 5 tahun yang lalu. Lalu karena dia pelayanannya susah ditolak sana ditolak sini, sama pendetanya lokal pun ditolak, dia ketemu saya dia ngancam saya, kamu jelek-jelekin saya ya, kamu fitnah saya ya, awas kamu. Saya sudah keluar uang banyak loh, saya gagal
ya, kamu kamu akan berhadapan langsung dengan saya. Ya, namanya siapa itu, Suryadi apa siapa itu ya, bekas orang Abalov. Terus saya bilang sama dia, Pak, saya di sini, Pak, cuma bawa 100 US dollar. Dan saya tinggalnya di Jerman, Pak, bukan di Belanda. Saya di sini hanya dipanggil pelayanan. Waktu itu karena saya memang apply di Jerman ya, jadi saya pun nggak bisa ke sini, Pak. Karena sebetulnya saya ke sini pun saya ribet sekali izinnya, Pak. Mau mau fitnah kamu. Gini saja, Pak. Kalau kamu dari Tuhan, walaupun saya fitnah seperti apa, kamu akan stay di sini, Pak. Kalau kamu bukan dari Tuhan, sekalipun saya tidak fitnah, kamu bisa akan pulang tanpa hasil hancur-hancuran, Pak. Saya ngomong begitu, saudara ya. Saudara, saya yakin saya dari Tuhan, saudara. Saya difitnah orang-orang banyak, saudara ya. Di Belanda sendiri saya pernah difitnah ya. Ada satu orang memfitnah saya sampai suaranya sampai ke Zeeland, sampai ke Amsterdam, sampai ke Denmark, sampai ke Jerman, tuh fitnahnya itu gila, saudara ya. Ya, tetapi nyatanya saya tetap eksis, malah kita tambah besar pelayanan kita di sini, saudara. Kenapa ya? Karena kasih karunia. Kita mah difitnah, diapain, diomongin orang, makanya kita menghindar dari orang Indonesia ya. Waktu status kita belum jelas, kita orang-orang Belanda bingung kok. Kamu enggak kenal ini. Orang-orang tahu saya, tapi saya enggak kenal. Iya, karena saya menghindari orang Indonesia. Supaya saya jangan merepotkan mereka. Supaya juga jangan menimbulkan fitnahan-fitnahan yang lain. Tetapi begitu status saya sudah jelas, kok saya tabrak semua, saudara, tidak urusan. Saya nggak takut, nggak takut. Ya kenapa? Siapa yang mau pulangin saya? Siapa yang mau mau ngapain saya? Mau diapain? Ya bahkan alamat saya di mana? Tak kasih ini alamat saya. Nggak takut. Kenapa? Karena sudah jelas. Saya ada di dalam kasih karunia kerajaan Belanda, saudara. Iya kan? Sudah jelas nggak bisa diapa-apain. Nah sama, kalau kamu sudah ada di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, orang mau fitnah kamu, mau maki-maki kamu, mau hina kamu, mau injek kamu, nggak mempan. Yang penting kamu jangan keluar dari situ. Begitu kamu keluar dari situ ya kamu habis, kamu fight berdarah-darah hidupmu. Hidup saya mah nggak berdarah-darah, saudara ya. Dulu iya, karena apa, salah sendiri berdarah-darah. Salah sendiri saya tinggalkan kasih karunia. Hari ini saya lepaskan pengampunan, saya lepaskan berkat, saya lepaskan hal yang baik. Orang mau fitnah saya, emang gua pikirin. Orang mau hianati saya, emang gua pikirin. Itu kan urusan dia dengan Tuhan, ya kan? Dan akhirnya saya justru melihat banyak peluang-peluang yang baik. Karena manis hatinya. Kan orang yang pahit, cepat sudah, wah ruwet ke kepalanya. Dia isinya pokoknya cuma kemarahan, dendam, akan kubalas. Wah, nggak bisa tidur, ngebul-ngebul, saudara ya. Saya tidurnya tenang. Kenapa? Karena saya di dalam kasih karunia, saudara. Mau hidupnya enak, ya, tambah cantik, tambah ganteng, ya kan? Hiduplah dalam kasih karunia. Jangan keluar. Tuhan menyesal, bukan karena dia menciptakanmu, saudara. Tuhan menyesal ketika kamu melangkah keluar dari kasihnya dia. Karena Tuhan itu adalah kasih. Dalam kasihnya itu ada banyak sekali berkat. Kamu keluar. Aduh, saya ada, kalau ada tim yang keluar ya, aduh, eman-eman kamu ya. Kamu sayang sekali. Nah itu ya. Saya selalu melihat kalau ada tim yang keluar, kenapa kamu tidak bisa tinggal dalam kasih karunia, sewal bacok. Masalah begini saja kamu harus keluar. Bodoh, saya bilang ya. Bodoh. Hidup sama-sama dalam kasih karunia bareng kita. Ada senggolan, tidak apa-apa. Kan Tuhan yang berkati kita kan, bukan temanmu kan. Yang mempromosikan Pak Utomo, apakah saya? Tuhan Yesus loh. Yang mempromosikan siapa namanya, Bu Neliana, yang mempromosikan Pak Yuda, yang mempromosikan siapapun dari kita adalah Tuhan Yesus loh, bukan orang. Orang mau promosikan bisa dicegal. Kalau Tuhan Yesus sudah promosikan, siapa yang bisa ngelawan? Kayak saya penjahat, dihancurin beberapa orang, jelek-jelekin saya. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Promosinya dari surga langsung. Ya, itulah kasih karunia. Ya, jangan keluar dari kasih karunia. Hatimu tetap penuh cinta. Justru makin banyak berkat-berkat dibukakan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.